pada prinsipnya memang kita harus tahu bagaimana cara kita mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha salah satunya hanya dengan berbagi. Istilahnya kalau pelaku usaha ini Mas Wiwin, ibaratnya sebuah bola, bukan berbicara kalah menang. Yeah. Seberapa lama dia bertahan? Yang tidak ada menang dan kalah. Nah, untuk menentukan itu kan biasanya butuh dorongan, butuh terapi. Nah, gitu juga di dalam ilmu fisika ilmu fisika ya kan, usaha adalah gaya kali kecepatan. Nah, ini diimplementasikan dalam usaha, kita turunkan, kita breakdown bagaimana yang kita lakukan supaya terjadinya percepatan-percepatan. Karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah terus mantengin channel ini. Dan bagi Anda yang baru melihat, monggo nih disupport channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan tinggalkan jejak apabila video ini bermanfaat dengan cara like, komen, ataupun share di media sosial Anda masing-masing. Oke, tak panjang lebar, kita kembali lagi bergesah. Hari ini saya kedatangan tamu ini, seorang pengusaha, pelaku UMKM yang tergolong sukses di Kabupaten Oku. Dan hari ini kita akan berbagi ilmu, kiat-kiat sukses di bidang usaha. Dan di sebelah kiri saya sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah Pak Sumarno. Apa kabar, Mas Marno? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana nih volunteer? Apa kabar sekarang? Kayaknya makin lama dilihat makin berkembang dan pesat. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah volunteer setelah lebih kurang 12 tahun silam ya istilahnya mengibarkan bendera di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Dimulai dari saya sendiri memulai usaha, ya, merintis ya. Jadi kalau Wiwin tadi bilang pengusaha kayaknya masih kurang pas lah. Jadi pasnya itu pemilik usaha. Oh, pemilik usaha. Perintis usaha gitu. Ya, jadi biar lebih akrab lah suasananya. Kalau pengusaha itu konotasinya kalau udah mapan kali ya kan. Kalau kita ini kan masih belum teruji terpaan badai. Covid 2 tahun aja kita sudah mulai oleng gitu kan. Oh, kena ya kemarin? Ya, tapi kan kita berusaha untuk inovasi dengan produk-produk kebutuhan produk kan, akhirnya bisa bertahan sampai dengan sekarang ini kan. Tapi waktu Covid kemarin tidak ada dampak terhadap pengurangan karyawan mungkin? Pengurangan karyawan itu terjadi justru malah sebelum Covid. Jadi sebelum Covid. Covid itu mungkin secara deklarasinya bulan 2 ya, tapi bulan 1 kita sudah mulai ngumpulkan beberapa rekan-rekan kerja. Kondisi keuangan perusahaan lagi seperti ini ya kan, kayaknya kalau dengan perahu ini dinaiki 50 orang kayaknya masih berat nih. Tujuan kita masih panjang. Kalau bisa ayo 10 orang kita parkirkan dulu di pulau-pulau kecil terdekat di situ. Jadi sampai akhirnya posisi perahu ini sampai stabil. Nah, posisi stabil hanya bertahan 3-4 bulan, mereka kita tarik lagi. Akhirnya mereka ikut tetap dengan bendera volunteer menuju sampai dengan pulau-pulau sekarang ini gitu. Nah, artinya jadi juga, daripada perahu kita lanjutkan dengan kondisi oleng. Nggak, waktu itu memang zaman itu waktu itu orderan memang gimana, sepi atau? Sebenarnya kalau berbicara sepi sudah pasti ya kan, karena memang pelanggan kita kan rata-rata 30% itu kan rata-rata pemerintah ya. Instansi ya? Instansi pada saat itu memang kondisinya tidak banyak kegiatan. Tidak ada kegiatan sama sekali. Dari sekolah juga masih menahan kegiatan ya kan. Akhirnya kami coba apa sih kebutuhan yang bisa diakomodir pada saat kondisi Covid. Akhirnya pada saat itu kami ketemulah produk-produk seperti hazmat, masker dan lain sebagainya. Ternyata hikmah dari situ
profitnya lebih besar daripada produksi normal gitu lah. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Artinya di masa Covid itu juga ada inovasi baru yang dikeluarkan. Inovasi. Kebetulan ya. Kebetulan. Jadi hazmat itu masker. Ya, Saya sempat ngeliput kan kalau nggak salah. Untungnya pada saat itu kondisi usaha ya di tahun 2020 itu kami sudah mempunyai beberapa alat-alat yang memang dengan teknologi tinggi kan, artinya pada saat Covid kami sudah bisa melakukan inovasi. Didukung alat tadi. Ya, karena kami di tahun 2019 berusaha untuk meletakkan membeli aset ya, aset-aset produktif yang kira-kira proyeksi ke depan seperti apa, itu yang kami siapkan. Akhirnya pada tahun 2020 itu di bulan Maret kami sudah mulai memproduksi masker dalam jumlah banyak, hazmat dalam jumlah banyak untuk kebutuhan di lingkungan Kabupaten Oku dan sekitarnya. Gitu. Oke, Mas Marno kan tadi kita sudah singgung bahwasanya kita hari ini berbagi ilmu. Iya. Sebagaimana kita ketahui kan Mas Marno kan dari bawah ya. Ya, dari bawah. Dari nol malah ya. Nol rupiah ya. Dari 0 rupiah. Kira-kira apa sih Mas yang menjadi yang bisa menjadikan Mas Marno nih bisa dikatakan untuk level kita di Oku ini ya sebesar sekarang ya? Peluang apa sih waktu itu yang mungkin Mas Marno lihat sehingga bisa seperti sekarang? Kalau masalah peluang ya, berbicara peluang ya artinya setiap peluang itu kan dari permasalahan. Tapi begini, keinginan menjadi pengusaha ya atau memiliki bisnis ini adalah bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Jadi karena kondisi keterpaksaan ya kan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan sebagainya, keadaan yang memaksa kita harus seperti ini. Artinya ketika keadaan yang harus memaksa berarti segala macam cara kita lakukan supaya kita bisa produktif ya, bisa mempunyai kapasitas ya. Jadi kapasitas kita negosiasi, kapasitas produksi kita supaya kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menafkahi keluarga. Jadi awalnya memang untuk usaha ini ya awalnya karena nekat. Ya, jadi yang perlu kita sama-sama tahu bahwa untuk memulai usaha itu butuh keberanian, untuk menjalankannya butuh ilmu. Nah, prinsip-prinsip seperti itulah yang saya pegang sekarang ini supaya usaha kita bisa berkelanjutan. Bisa memenuhi harapan pasar, ya kan? Karena kalau kita tidak bisa memenuhi harapan pasar, akhirnya kita akan tergeser, ya, dengan sendirinya dengan pelaku-pelaku usaha yang sejenis, gitu kan? Jadi pada prinsipnya harus banyak melakukan inovasi. Jadi usaha kami Volunteer Design dengan beberapa produk sekarang mulai dari percetakan dan dikembangkan dengan konveksi, dikembangkan lagi dengan desain interior dan sekarang merambah ke arah pengelasan ya. Pengelasan. Jadi secara berkelanjutan kami melakukan inovasi untuk memenuhi harapan pasar. Nah, kenapa kita bisa tetap bertahan? Karena kami mempertahankan konsistensi dan melakukan inovasi sehingga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kehendak daripada pelanggan-pelanggan itu tetap kami memberikan solusi yang terbaik. Itu untuk bertahan konsistensi ya? Iya, konsistensi dan melakukan inovasi. Artinya kalau kita hanya melakukan konsistensi tidak ada inovasi mungkin tidak sesuai harapan pasar lagi. Betul. Ya. Tapi sebenarnya harus ada basic tidak Mas? Kalau kita terjun ke dunia usaha tuh, misalnya Mas Marno ini kan di awalnya di percetakan. Apakah memang ada basic di situ dulu? Ya, jadi pada prinsipnya saya pernah baca itu bisnis itu adalah menyibukkan diri, Pak Iwin. Bisnis itu menyibukkan diri artinya kita menghubungkan konsumen dan produsen. Nah, itu definisinya kan. Jadi kalau seandainya kita mau berbisnis, ya kan. Contoh, saya bisnis membuka toko elektronik. Apakah saya harus membuat pabrik kulkas dulu, pabrik TV dulu? Betul, ya. Tidak harus ya? Tentunya tidak harus. Jadi kan artinya kalau saya basicnya komputer tidak tahu sama sekali. Tahu komputer. Tahu bentuknya lah. Tahu bentuknya, ngoperasikan sedikit-sedikit tahu. Cuma memang dari awal saya memulai bisnis itu saya hanya banyak mendelegasikan. Mendelegasi. Contoh Pak,
Mas Ewin mungkin ngerti komputer, ngerti desain grafis, cuma hanya basic. Nah, tugas kita adalah bagaimana Mas Ewin ini bisa pinter. Bisa pinter, saya belikan buku, silakan baca bukunya. Ada hal yang kurang jelas, ya kan? Kita diskusikan sama-sama. Saya beli lagi tutorial, pelajarin. Ada yang kurang jelas, kita diskusikan sama-sama. Jadi saya hanya prinsipnya hanya menjembatani. Oke. Saya hanya memfasilitasi. Karena kalau saya desain berbuka cetakan harus tahu semuanya ini, takutnya saya terjebak pada rutinitas. Jadi saya cari mana poin-poin yang harus saya dengan kedua tangan saya, mana yang saya bisa delegasikan, mana yang bisa saya perintahkan, mana yang bisa saya butuh bantuan. Nah, ini dulu kita pisah-pisahkan. Jadi artinya karena tidak semua pekerjaan ini kita selesaikan dengan sendiri. Iya. Tidak bisa kalau kita dewek udah selesai dunia ini. Tidak mungkin. Jadi memang kita pilah dulu. Izin Mas sama-sama ngerokok ya? Oh siap, boleh sama-sama. Saya juga. Iya. Jadi gini Mas, artinya volunteer 12 tahun yang awalnya seperti kita bicarakan sebelum podcast ini, yang awalnya percetakan menjadi batang, saat ini percetakan malah menjadi ranting ya. Ranting ya. Dan Cabang ya. Cabang. Dan cabang yang batangnya sekarang konveksi. Konveksi yang penyumbang omset ya. Oke, itu ya perkembangannya. Penyumbang omset paling tinggi. Nah kebetulan kan Mas Marno kan milihnya di bidang situ ya. Iya. Nah kalau kita untuk kawan-kawan yang mungkin ingin terjun ke dunia bisnis, kaitan dengan daerah kita yang ya kita kan kabupaten, nggak asli di kota besar kan. Iya. Potensi kita untuk berusaha di bidang swasta ini kira-kira Mas Marno terbuka lebar tidak sesungguhnya? Ya, di mana tempat itu pasti ada, ya kan. Tapi paling tidak kita harus bisa melihat permasalahan-permasalahan yang muncul, ya kan. Setelah itu kita lihat solusi apa yang bisa kita manfaatkan dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau berbicara hal-hal yang paling kecil saja, Pak, kita bisa kalau coba kita hitung, bakso bakar di Kabupaten Oku atau di Kota Batu Raja ini ada berapa gerobak? Ya kan? Setiap gerobak itu butuh tusuk sate. Anggap aja 2 kilo tusuk sate. 2 kilo kali di harga pasaran misalkan 18.000, artinya 36.000 satu gerobak. Iya. Kalau ada mungkin ada sekitar 100 pelaku bakso bakar di Batu Raja ini, ada 100 gerobak. Ya. Oke. Kalau 100 aja, kalau itu kan sudah potensi juga. Yang jadi permasalahan sekarang yang jadi pertanyaan kita, tusuk sate bakar yang dijual di sini ini suplainya dari mana? Betul. Sementara kita di Batu Raja, di sekelilingan di Lengkiti, di Sosobuaya, Rajab ini kan bambu kan bahan bakunya cukup lah banyak. ya. Yang kita lihat di Sungai Ogan numpang lewat. Pernah nggak kita berpikir dia bisa parkir di sini? Ya. Satu ranting itu misalkan harga 4 juta, ini kan bisa jadi 20 juta kalau kita parkirkan di naik. Ya, dari Ogan 2 itu naik ke kita produksikan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Baca peluang intinya. Baca peluang, harus pandai membaca peluang. Jadi apapun peluang sekecil apapun kalau bisa dimanfaatkan sebenarnya bisa menjadi peluang usaha. Peluang usaha. Nah sekarang apa sih nilai plusnya ketika kita orang lokal dengan mereka yang di luar? Nah kondisi sekarang adalah bahwa kita harus menggeser. Kebutuhannya selama ini kan mereka belinya di pasar, Pak. Mungkin ya, Mas Win ya, mungkin belinya di pasar. Nah, dengan kita cara datang ke rumah dia, Pak, maaf Pak, kebutuhan stiknya berapa sebulan? Coba pakai punya saya dulu, bisa nggak kira-kira Pak? Coba dulu. Hari ini Bapak tes, kalau cocok besok baru bayar. Nah, ini kan emosionalnya lebih tinggi. Nah, artinya apa? Dari hal yang kecil tusuk sate bakar itu aja kita bisa memproduksi di sini.
Masalah peralatan itu kan semuanya ada, Pak. Iya. Tinggal kita lihat aja, belajar misalkan dinas dengan kantor mana istilahnya peralatan seperti apa, kerjasama seperti apa. Justru malah kosnya lebih rendah kan, karena kita mempunyai bahan baku yang melimpah di sini. Ya coba cek di pasar. Tusuk sate dari mana? Dari Lampung. Tusuk sate dari mana? Dari Palembang. Tidak disebutkan asal bambunya dari mana gitu kan. Betul ya. Artinya sekecil apapun peluang kalau bisa baca peluang ya. Itu contoh kecil. Es batu. Betul. Ya kan, apalagi sekarang ini era industri makanan kan lebih kenceng. Kalau di Kota Batu Raja ini kan industri makanan mau jual apapun laku. Ya kan, mau jual rujak, mau jual apapun laku semua. Jadi artinya kalau kita sudah terbiasa dengan membaca peluang, terus-terusan kita bisa membaca peluang. Tinggal bagaimana kita melihat apakah peluang ini sementara atau bisa berkelanjutan. Tapi diharapkan bahwa peluang ini adalah secara berkelanjutan. Artinya kalau bicara potensi, balik lagi ke potensi, sebenarnya masih terbuka lebar, walaupun terbuka kita lebar tinggal di level kabupaten ini. Iya. Tapi sekarang kan tinggal pengennya mimpi kita ini sebesar apa usaha ini. Iya. Ya kan, hanya memenuhi kebutuhan hidup, mengajak orang lain, ya itu dulu. Iya. Jadi tinggal itu sih sebenarnya. Kalau mau ngajak orang lain ya kita perbesar. Ya kalau mau mencari lowongan kerja mungkin terbatas kan kalau di level kita ini kan. Iya. Tapi kalau mau membuka lapangan kerja, tapi memang harus. Yang penting itu dimulai aja dulu. Itu tadi saya bilang, dimulai aja dulu. Karena pada prinsipnya usaha itu untuk memulai itu butuh keberanian tadi. Ya kan, untuk menjalankan butuh ilmu. Bagaimana? Nah, jadi nggak cukup keberanian terus-terusan, akhirnya numbur nanti. Tapi yang pada intinya bagaimana kita berani melangkah dulu lah ya. Ya, yang penting itu dimulai aja dulu. Nanti pasti di dalam perjalanan itu akan ketemu benturan, kerikil. Nah, itulah kemampuan troubleshooting kita, problem solver kita diasah. Cuma kalau ini masalah ini tidak pernah kita lalui, ya kita tidak pernah tahu. Ya, contoh misalkan pada saat kita mau perjalanan tanjakan tebing, berkabut, malam hari, mungkin nggak kita teruskan perjalanan ini. Iya. Stop, tunggu cuaca bagus, tidak berkabut, pagi hari baru lanjutkan perjalanan. Nah, artinya kalau usaha intinya karena risiko itu di depan mata. Sudah pasti ada. Sudah pasti, tinggal disitulah kita butuh ilmu, bagaimana kemampuan kita pemilik usaha meramu, ya kan, merangkai kerugian-kerugian ini menjadi suatu keuntungan. Oke. Tadi sudah bicara potensi peluang. Nah, kalau menurut Mas Mando sendiri, yang menjadi faktor-faktor penghambat kawan-kawan mungkin yang baru startup istilahnya. Memulai. Yang memulai ini apa sih kira-kira yang menjadi hambatannya atau kendalanya lah untuk di level kita lagi-lagi di daerah ini? Jadi sebenarnya kalau yang disebut-sebut orang itu kan banyak kerja keras. Iya. Kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja tuntas, ya kan. Nah, kalau dengan kondisi anak muda ini kan sekarang dia kerja keras, terpacu, dia seringkali tidak tuntas. Ya, yudai lah. Karena dia terbentur dengan masalah stop. Ya, artinya dia usaha misalkan di angkringan 1 tahun berjalan, di tahun kedua dia mulai terbentur. Ya, terbenturnya terbentur apa? Terbentur karena kendalanya aku nih kalau ada tambahan modal aku nih biso. Itu yang selalu terjadi masalah. Nah, karena pada saat dia memulai usaha dia butuh keberanian, pada saat berjalan dia tidak pakai ilmu. Yeah. Ilmunya apa? Karena penata keuangannya yang kurang pas. Manajemennya lah. Manajemen keuangan, walaupun kecil itu harus kita sisihkan. Uang modal hari ini 100.000 muncul 250.000. Gaji kita berapa? 175.000, berarti 75.000 untuk safety dan lain sebagainya. Ini yang seringkali terjadi pada teman-teman. Nah, akhirnya mereka kesulitan cash flow. Kesulitan cash flow itu kesulitan untuk pembelanjaan untuk besok. Iya. Ya kan? Karena dia tidak melihat berapa sih keuntungan, berapa sih yang uang yang harus saya gunakan. Akhirnya mereka terjebak di situ. Jadi kalau kita ilustrasikan
Mas Iwin, bahwa cash flow itu ibaratnya darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kalau kita punya ada darah aja, ada uang aja, cuma tidak bisa hanya tertulis, tapi tidak bisa kita cairkan, ya itu sama aja bohong. Artinya kita punya darah, tapi aliran darah ini lambat. Akhirnya kita pucat, lambat berpikir. Ya, apalagi disumbat. Apalagi disumbat. Itulah kondisinya, sepertinya yang kita perlancar adalah cash flow-nya. Tapi kalau sebenarnya Mas agak lebih jauh dikit, kalau dorongan-dorongan dari pihak-pihak lain misalnya pelaku UMKM ini kan banyak nih. Dorongan atau support dari pemerintah daerah mungkin kalau menurut Mas Marno sejauh ini nampak tidak sebenarnya? Kalau secara global pemerintah itu usahanya untuk mendorong UMKM untuk bertumbuh itu tidak henti-henti, Pak Siwin. Dalam hal? Dalam hal apapun, dalam hal keuangan. Karena Ada saya sendiri sudah banyak tapi saya sodor langsung ke kementerian. Pusat. Pemerintah daerah dong. Kalau daerah selama ini mungkin hanya memberi sosialisasi, ilmu-ilmu dasar, ya kan? Mungkin ditambah dengan beberapa peranan beberapa perusahaan daerah yang membantu mereka untuk berkembang. Contoh misalkan makanan-makanan yang bantu packaging dan lain sebagainya. Hanya seperti itu. Jadi sosialisasi maksudnya. Kalau untuk kita mau berkembang ya kita harus mencari ilmu. Ya, kemanapun ilmu ini, karena memang kalau yang saya rasakan Mas Iwin, saya melakukan inovasi, melakukan terobosan yang valid dan tidak valid, tentunya kita banyak belajar dari teman-teman dari yang lain. Misalkan kita ikut pelatihan keluar daerah ya, yang berbayar. Oh iya, iya Mas Warun ini juga tergolong pengusaha yang aktif loh, ngikutin seminar-seminar ya. Iya, semuanya berbayar Bang Siwi. Jadi itu menurut Mas Marno sebagai pelaku usaha memang mesti ya? Mesti. Jadi contoh sekarang saya ada 60 karyawan. Oh 60 sekarang? Iya 60. Dari aktivitas saya ya ini tadi kita bisa kebebasan waktu Bang Siwi. Oke. Iya. Ya kebebasan waktu saya bisa istilahnya masih bisa kondangan, masih ada kegiatan pertemanan, ya kan. Kalau saya terjebak pada rutinitas saya, apalagi saya standby, saya pemilik, saya tukang cetak, saya desain. Iya. Nggak maju-maju lah usaha. Lah itu tadi, jadi memang pada prinsipnya memang kita harus tahu bagaimana cara kita mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha salah satunya hanya dengan berbagi. Iya, apalagi di era digital sekarang mungkin kan lebih gampang lagi kali ya. Iya. Memasarkan, mungkin kita baru startup tadi suatu produk via medsos mungkin lebih gampang kali ya. Ya, tapi kalau memang kalau persentase itu masih untuk medsos saya masih sangat jauh. Saya belum berpikir sampai ke medsos itu. Jadi saya hanya karena kemampuan produksi dan aktivitas kita hanya untuk membuat backup kebutuhan Batu Raja dan sekitarnya, hanya itu dulu gitu. Iya. Nggak, maksud saya itu untuk bagi pelaku-pelaku usaha pemula-pemula ini. Iya, sekarang kan gini Mas Wiwin. Sekarang ini semua orang dengan zaman Covid kemarin, kapasitas orang, produktivitas orang itu semua tergali karena kondisi. Jangan-jangan sekarang ini banyak industri makanan itu ternyata lebih enak yang dibuat oleh ibu rumah tangga dibanding orang yang buka warung. Betul. Ya, artinya sekarang ini kesempatan kita mengeksplor. Nah, mungkin kalau Mas Wiwin punya data, kira-kira akibat COVID ini berapa ratus jumlah tumbuhnya pelaku-pelaku usaha baru yang ada di Kabupaten Oku. Contoh misalkan pempek uang rumah, mungkin pempek satu pempek, mungkin dulu atau industri apapun sebelum COVID dia tidak produksi. Karena COVID online memanfaatkan fasilitas, karena ilmu dari media sosial juga terus berkembang, akhirnya mereka ibu-ibu rumah tangga mengeksplor apa kemampuannya untuk dipasarkan. Oh, tetangga kiri kanan mau, dia coba terus. Coba terus akhirnya sampai sekarang dia bisa bertahan menjadi unit usaha. Ya kan, sebenarnya itu tadi lebih aman kalau seandainya usaha itu dimulai dari rumah. Contoh pempek Sultan yang di kota Palembang itu
mungkin dia membuka pempek. Yang saya tahu membuka pempek itu ada pelaku usaha pempek di Kota Palembang membuka usaha pempek, bukan membuka usaha, membuat pempek hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Karena ada tetangga kiri kanan yang mau, akhirnya dia buka pempek warna merah, pempek warna hijau, pempek varian A, varian B, akhirnya sekarang menjadi industri besar pempek di Kota Palembang. Jadi intinya itu mulai dari apa yang kita suka ya. Ya boleh apa juga. Yang kita bisa. Ya. Dan jangan sekali-kali ikut-ikutan. Iya, itu tadi ikut-ikutan unik. ini. Itulah Mas Wibin ya, uniknya ilmu bisnis, tidak ada yang salah. Strategi A benar, cara A benar, cara B benar, tidak ada yang salah karena ketika kita ketemu 100 pelaku usaha, 100 kondisi. Ya, berbeda-beda. Berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Itulah uniknya ilmu usaha. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Karena dengan kondisi yang berbeda-beda semua. Benar bagi terapi Mas Wiwin, mungkin tidak benar bagi aku. Padahal kita industri sejenis. Terapi itu artinya solusi. Ya kan, jadi kalau bermain bola, istilahnya kalau pelaku usaha nih Mas Wiwin, ibaratnya sebuah bola, bukan berbicara kalah menang. Iya. Seberapa lama dia bertahan? Ya, tidak ada menang dan kalah. Nah, untuk menentukan itu kan biasanya butuh dorongan, butuh terapi. Terapi itu artinya ketika usaha kita seperti ini, kondisi seperti ini, terapinya seperti ini loh. Iya. Nah, kadang-kala kita ini pelaku-pelaku ada masalah dianggap tidak masalah. Untuk mengungkapkan salah, malu, nggak enak. Nanti tawan tahu rahasia masalah bisnis saya. Ya akhirnya dipendam aja dulu. Sampai dengan kondisi seberapa lama dia bertahan. Nah, itu yang sering terjadi. Itu artinya yang sering terjadi. Kalau kita sakit biasanya kita datang ke dokter. Karena dokter klinik nggak ada, klinik UMKM tidak ada di Batu Raja ini. Apa terapi UMKM? Kalau ada terapi UMKM, ada konsultan atau mungkin Mas Wiwin dengan kondisi usaha seperti ini datang ke. Nah, itu sebenarnya sama halnya usaha kita ini. Tapi mengatasinya mungkin bisa bergabung dengan sebuah komunitas. Ya, mungkin. Sharing. Seperti yang Mas Marno lakukan ini tergabung dalam komunitas. Ya, kalau kami sendiri adalah komunitas tangan di atas. Tangan di atas. Nah, itu gabungan dari beberapa pelaku UMKM gitu. Ya, bukan gabungan, artinya selama ini keanggotaan itu masih alami aja ya. Masih alami. Artinya natural, jadi siapa yang merasa butuh. Nah, itu balik ke soal terapi tadi, itu menurut Mas Marno menjadi sebuah tempat untuk relaksasi tidak? Kalau ada hambatan yang paling tidak bercengkrama dengan rekan-rekan. Ya, tadi paling tidak karena mungkin. Kan tidak ada dokternya. Tidak ada dokternya, mungkin paling tidak teman-teman satu usaha itu pernah mengalami kondisi seperti itu. Oh, saya lakukan terapi saya seperti ini. Jadi tidak ada, itu tadi saya bilang tidak ada yang sesuatu yang salah. Terapi itu mungkin benar cocoknya untuk siapa, itu aja. Jadi mungkin disitulah kesempatan kami untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi cara mengatasi. Gimana sih biar konsumen kita bisa meningkat? Bagaimana sih konsumen kita bisa loyal? Ya kan, terus bagaimana sih memproduksi ini biar yang tadinya satu kilo memproduksi pempek misalkan 5 kilo satu hari bisa jadi 10 kilo. Nah, ini apa namanya, bagi beberapa teman permasalahan, bagi beberapa teman juga tidak. Tapi paling tidak ketika ada permasalahan, kalau kita angkat, kita ceritakan dengan kawan, siapa tahu ada solusi. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan banyak teman-teman ini mendem masalahnya, Pak. Iya. Ya. Ditunggukan sampai posisi korosif. Lalu habis korosif, istilahnya karat, ya hilang sendiri kan dia. Jadi butiran debu tadi. Iya. Nah, itu yang sering terjadi. Oke, silakan dulu. Oh iya. Mas. Ya. Sebagai seorang pelaku usaha, bagaimana Mas Marno memandang sosok seorang pelaku usaha? Mas Marno kan menjalaninya. Ya. Karena kalau kita kaitkan dengan cita-cita kebanyakan, khususnya apalagi kita di daerah ini kan rata-rata orang tua nih menyuruh anaknya supaya safety ya menjadi pegawai, entah pegawai BUMN, entah honor di mana, entah PNS, itu kan. Sehingga ya kita lihat kondisi daerah, kondisi negara kita ini yang memang
Kayaknya nggak begitu banyak nih orang-orang yang bercita-cita menjadi pengusaha ini. Ya. Jadi yang terpenting Pak Sewin, jadi kalau beda sedikit sedikit ya, artinya garis lurus. Apa sih bedanya antara pedagang sama pengusaha? Ya. Ya. Kalau pedagang kan berbicara tentang hari ini. Ya, ada kan? bedanya ya pedagang. Berbicara tentang hari ini. Kalau pelaku usaha berbicara tentang hari esok. Nah, Oke. hari esok itu apa artinya? Hari ini pelaku usaha boleh rugi, Bang Sibin. Contoh, hari ini saya membuat iklan. Ini bedanya ini pelaku usaha. Saya membuat iklan menghabiskan dana bulan ini 5 juta misal. Saya berharap saya mendapatkan omset misalkan 20 juta. Modal 10 juta berarti ada keuntungan 5 juta. Itu kan cuma harapan. Pada saat kenyataannya ternyata omset hanya masuk 10 juta. Rugi gak kira-kira? Pasti rugi. Bulan ini rugi 5 juta, modal 10 juta, biaya iklan 5 juta. Artinya saya sudah merugi 5 juta. Bulan kedua, bulan ketiga ini kan pasti akan terjadi peningkatan. Dari omset 10 juta bisa jadi 15 juta. Bisa 0. Bulan keempat mungkin omsetnya terus meningkat karena kita terus memperluas pasar. Nge-branding. Artinya nge-branding tadi termasuk investasi juga. Investasi. Jangka panjang. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa istilahnya dalam menilai valuasi bisnis itu intangible, yang bukan bentuk fisik, brand. Iya. Nah, itulah namanya investasi intangible yang nilainya tidak terharga. Iya, betul. Itu. Nah, kalau kita pelaku usaha, pedagang, kita tidak berbicara tentang iklan, itu orang yang iklan. Betul. Kita jual rokok hari ini. Modal sekian, jual sekian. Nah, tadi kembali kepada apa tadi, Mas Win tadi? Melihat Harapan orang tua. Iya. Ya. Terhadap sosok pelaku usaha. Perusahaan itu kalau kita yang harus tahu. Ya banyak orang tua yang pesimis lah kalau Iya. melihat orang-orang anak-anak Ya manusiawi Mas Win. Jadi kalau sekarang ini siapa sih orang tua yang tidak pengen anaknya ada status ya, ada status itu arti katanya sudah berpenghasilan tetap, punya seragam. Ya, artinya penghasilan tetap. Jadi mungkin kalau generasi sekarang mungkin masih seperti itu, cuma mungkin generasi 5 tahun 10 tahun depan mungkin karena kita sebagai orang tua kita akan berpikir besar. Kalaupun anaknya istilahnya calon mantu ini prikato Pak Win istilahnya berdagang apapun produknya, kita yakin kita hargai dia mau usaha. Iya, betul. Ya, tinggal kita selaku orang tua mendorong bagaimana usahanya ini biar bisa berkelanjutan, biar bisa tumbuh, ya kan, biar bisa menghidupi anak cucu mereka, ya kan itu. Tapi memang seorang pengusaha harus fighter. Iya, betul. Berani dan cepat mengambil keputusan. Itu intinya, Mas. Kalau lambat mengambil keputusan susah. Nggak, maksudnya itu apakah pemikiran orang tua juga yang menjadi faktor kendala atau penghambat bagi generasi muda untuk menekuni dunia usaha? Ya pasti. Ya artinya karena gini, pertama orang memulai usaha itu Mas Win mungkin hanya 1-2% yang memang cita-cita jadi pengusaha. Iya. Pertama karena dia sudah ada basic dari orang tua, ya kan? Kebanyakan ya. Iya. Atau dia berpendidikan di sekolah-sekolah bisnis. Iya. Ya kan. Nah, ya artinya orang yang terjun ke dunia usaha tuh level pemikirannya melebihi dong ketimbang ya karena dia sudah bisa berpikir untuk berusaha sendiri. Ya kalau secara ini pelaku bisnis itu justru malah kompleks. Itu tadi saya bilang seorang pelaku bisnis itu adalah seorang fighter. Iya. Permasalahan dia harus selesaikan sendiri, istilahnya problem solving. Oh, saya ketemu masalah ini, mengambil keputusan dengan cepat. Nah, mengambil keputusan dengan cepat itu adalah salah satu hal yang kemampuan. Ini kemampuan Pak Siwin. Jadi saya bilang kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Karena ketika tidak cepat keburu diambil orang. Peluang-peluang ini. Ya kan?
Nah, contoh misalkan Mas Wiwin pelaku usaha kopi dari Ranau, dari Ranau, mau kirim ke Lampung, dapat telepon bahwa jembatan di Martapura putus. Mas Wiwin, jembatan putus. Oke. Nah, kalau Mas Wiwin mau tetap mau ngirim, ini kan pasti merugi kalau jalur Palembang keliling. Itu dipastikan rugi. Pertama dari sewa mobil, dari minyak. Kalau Mas Wiwin ini kan bisa lebih cepat kalau jalur Lampung tadi karena bypass. Nah, itu perlu keputusan-keputusan cepat. Kalau Mas Wiwin selaku seorang usaha yang fighter, Mas Wiwin ngambil keputusan kirim walaupun kita merugi. Iya, kepercayaan. Tetapi kepercayaan. Kalau seandainya tidak ambil, wah serugi kami ini, dia beralih ke orang lain. Nah, iya. Nah, ini keputusan-keputusan itu dengan penuh perhitungan. Nah, itu kan kita sendiri yang menyelesaikan itu. Kalau kita berbicara di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan kita belajar fisika, belajar matematika, Mas Wiwin. Kalau saya sendiri, saya refleksi, oh ini contohnya ilmu kuadran di dalam matematika. Mungkin ilmu matematika, aritmatika di dalam implementasi kita di kehidupan sehari-hari tidak ketemu. Iya. Tapi ternyata di dunia bisnis, oh seperti ini. Kenapa 4 tambah 4 itu harus 50. Kita mainnya kuadrat. Iya. Ya kan? Tidak. Betul. Jangan kalau main kali tambah, terlalu lambat, jadi mainnya kuadrat. Nah, gitu juga di dalam ilmu fisika ilmu fisika ya kan, usaha adalah gaya kali kecepatan. Nah, ini diimplementasikan dalam usaha, kita turunkan, kita breakdown bagaimana yang kita lakukan supaya terjadinya percepatan. Karena kenapa? Kita selaku pelaku usaha ini tidak ada jaminan kesehatan. Jadi kita harus membuat kantong-kantong. Wah, ini kantong kesehatan, ini kantong anak, ini kantong hari tua kita, ini untuk kantong pengembangan usaha. Ini kantong-kantong yang nah, kenapa kita harus cepat berbicara tentang speed? Ya karena kita tadi terbatasnya dengan rentan waktu produktif. Betul. Nah, karena terbatas dengan masa tadi, kita harus melakukan kecepatan di dalam melaksanakan usaha. Oke lah, menarik sekali. Mas Marno, terakhir Mas Marno, mungkin ada bisa menyampaikan closing statement mungkin bagi ya kawan-kawan generasi muda yang mungkin baru-baru tamat sekolah, baru tamat kuliah, yang mungkin berpikirannya hanya untuk menjadi kena begawi di sana, honor jadilah meramaikan barisan. Meramaikan mancing barisan ya. Iya, ini saatnya Mas Marno di-push kawan-kawan ini supaya berani mengambil langkah untuk terjun ke dunia usaha. Nah, jadi kembali kepada cerita itu Mas Wiwin, saya juga waktu di Batu Raja dulu kan pertama setelah hengkang dari perusahaan juga, karena saya juga lama bekerja di perusahaan itu 10 tahun. Karyawan ya? Karyawan di perusahaan asing saya dulu 10 tahun. Nah, ilmu-ilmu seperti itulah, ilmu-ilmu di perusahaan, saya gandeng dengan ilmu belajar, saya gandeng dengan pengetahuan, saya kolaborasikan jadi satu, ya kan, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang baru ini? Tentunya kan yang jadi pertanyaan kita. Zaman dulu sebelum COVID, ya, mungkin anak-anak teman atau anak-anak muda sekarang ini, kalau kita ilustrasikan, mungkin misalkan ada setiap tahun mungkin ada 500 sarjana atau 1000 sarjana yang keluar dari kota Batu Raja yang tamat. Iya. Ada 5.000 siswa SMA. Artinya ada 1.500 setahun per tahun yang mencari. Yang artinya mencari, apakah yang 5.000 dari SMA ini 1.000-nya ke kuliah, ya kan, yang kuliah ini mau kemana lagi? Tentu itu yang jadi pertanyaan kita, seberapa besar mereka ini yang menjadi yang akan mencari jati diri ya. Mencari penghidupan sama seperti itu, karena dia ketika dia tamat dari SMA yang tidak melanjutkan kuliah, dia akan ketemu kehidupan sebenarnya kan gitu. Nah, sekarang mereka tentunya bertanya, sudah siapkah dengan ilmu yang didapatkan dari SD, TK, SD sampai SMA atau sampai kuliah menghadapi dunia nyata, keadaan dunia yang semakin global, yang semakin
beda dengan dulu-dulunya. Artinya kan mungkin dulu kita jual pisang di pinggir jalan, pisang goreng laku. Jual cipet laku. Sekarang pisang harus tambah keju lah. Harus tambah keju, harus tambah coklat dan lain-lain. Nah itu kan butuh-butuh sentuhan-sentuhan. Nah yang itu pertanyaan. Kalau dulu mungkin 30% atau 20% pemuda-pemuda yang baru tamat ini, Mas Wiwin, mungkin hengkang keluar kota mencari pekerjaan. Ya. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu sedang menutup diri. Posisi bertahan untuk mempertahankan usahanya yang ada di sana. Nah, artinya ada teman-teman, adik-adik yang baru tamat kuliah maupun tamat SMA, yang perlu adalah tanyakan pada diri sendiri, sudah mampukah mengikuti peradaban, mengikuti globalisasi yang semakin ketat ini, ya kan? Kalau kurang ya cari tambah ilmunya. Cari pengalaman dulu. Cari pengalaman dulu. Cari tambah. Jangan pikirkan itu berapa uang yang didapatkan. Tapi cari ilmu terus, gali ilmu terus, gali ilmu di tempat bekerja, gali ilmu dengan belajar. Sekarang ilmu sudah terbuka, Mas Wiwin. Di YouTube banyak, e-book banyak. Tinggal ada kemauan tidak mereka untuk belajar, untuk membenahi diri supaya bisa bersaing di era globalisasi ini. Nah, ya kan? Artinya kalau untuk anak muda, kalau bisa usaha itu tidak cukup dengan kerja keras, tidak cukup dengan kerja cerdas, tidak cukup dengan kerja ikhlas, tapi kerja juga harus tuntas. Biar ketemu apa sih sebenarnya yang menjadi titik permasalahan. Nah, awal dulu kami juga pengen sebenarnya, Mas Wiwin, membuat namanya KPU. Apa itu? Komunitas Perintis Usaha. Oke. Saya pengen membangun suatu komunitas anak-anak muda yang berpotensi, yang berpotensi untuk kita ubah mindsetnya, kita ubah cara pandang, cara berpikir, supaya bahwa di sekeliling kamu, di sekitar kamu adalah semuanya menjadi peluang apabila kamu bisa membacanya dengan baik. Tinggal kita mau gimana cara kita menangkapnya ini, peluang-peluang ini tadi. Mau dengan jalo, dengan jaring, dengan pukat, apa dengan istilahnya dengan pancing-pancing 1, pancing 2, pancing 3. Terserah. Artinya rezeki itu ada tersebar, peluang itu tersebar, tinggal bagaimana anak-anak muda bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, itu kira-kira. Mungkin ada lagi? Nggak, cukup. Cukup ya. Oke lah ya. Terima kasih Mas Marno nih telah berbagi ilmu ya pada sharing-sharing lah. Sharing-sharing ini. Mudah-mudahan kami doakan usaha Mas Marno terus berkembang. Amin. Dan mudah-mudahan kabupaten kita Oku tercinta ini lahir nih pengusaha-pengusaha muda yang mungkin sampai ke kancah nasional sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Terima kasih setelah menonton channel ini, dan sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Kami akhiri pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.